Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo kelas 104. Saya Sunarmi selaku observer asal dari SDN Kalirejo 1. Samping kanan saya, perkenalkan, nama saya Rahma Puji Rizkia selaku coach asal sekolah SMA Negeri 1 Ndrimo. samping kiri saya, Perkenalkan, nama saya Yudi Eko Sugiarto selaku Puji dari SDN Sebaung 3. pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan proses kucing dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Rahma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bunda Roni. Waalaikumsalam. Iya, pada hari ini Ibu akan melakukan proses kucing ya. Nah, sebelum melakukan proses kucing ada beberapa informasi dan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rahma berkaitan dengan kompetensi kucing yang akan dilakukan. Yang pertama, saya akan memberikan informasi tentang rubrik penilaian dan pengamatan yang akan saya lakukan saat proses kucing. Di antaranya yaitu apakah Ibu Rahma sudah melakukan proses kucing sesuai alur tirta atau belum. Alur tirta itu di antaranya yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Semoga saja semuanya tampak dalam proses kucing deh. Nah, jangan lupa juga dengan penerapan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Itu ya. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaan pertama yang berkaitan dengan proses kucing yang Ibu lakukan. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu Rahma kembangkan pada proses coaching kali ini? Nanti kira-kira pada proses coaching itu saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, itu ya. Terus, lalu dari beberapa kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari 3 kompetensi tersebut, saya ambil kompetensi inti yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Rahma. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Rahma dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, nanti coaching saya bisa secara mandiri menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu nanti saya juga ingin coaching saya menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh beliau atau coaching tersebut. Oh iya, betul. Demikian dulu ya Bu Rahma untuk kegiatan pra-observasinya kita kali ini nggih. Silakan Ibu Rahma melakukan proses coaching dengan Puji. Semangat ya Bu. Semoga semua kompetensi ini dan indikator yang Ibu Rahma harapkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih ya. Terima kasih juga Bu Rani. Ya. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yudi.
Gimana kabarnya Pak Yudi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Bu. Ya, untuk sementara waktu kita proses coaching hari ini itu direkam karena ada observasi dari bulan ini untuk kegiatan PGP atau pelatihan penggerak tujuannya tugasnya. Kemarin kira-kira Pak Yudi sempat bilang ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Benarkah itu Pak Yudi? Betul. Bisakah kita bicarakan sekarang Pak Yudi, mumpung waktu dan tempatnya itu mendukung kita untuk berbincang-bincang? Baik Bu, sepertinya saya memang perlu membicarakan masalah ini saya dengan Bu Rahma. Oke. Kira-kira apa yang Pak Yudi ingin bicarakan sekarang ini? Ini Bu Rahma, saya ingin menceritakan salah satu kejadian yang terjadi beberapa saat ini. Itu saya sering kali mendapati ada beberapa murid yang bertindak baik atau tidak baik terhadap gurunya. Oh, bertindak tidak baik terhadap gurunya. Kira-kira Pak Yudi itu ingin bincang-bincang dengan saya ini apa sih yang ingin Pak Yudi dapatkan? Apa yang ingin Pak Yudi capai? Saya ingin mendapatkan solusinya Bu. Oh, solusinya. Solusi yang tepat atas permasalahan saya yang saya hadapi selama ini di sekolah saya. Oke, solusi. Selain itu, apalagi Pak Yudi mungkin ada yang lain? Saya itu juga bingung apa saja yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Oh, saya lebih perjelas ya, berarti Pak Yudi ingin solusi dan langkah-langkah untuk memecah masalah. Oke. Coba Pak Yudi ceritakan lebih jelas tentang masalah ini. Kira-kira apa yang dirasakan sama Pak Yudi sekarang, dan saya siap untuk mendengarkan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bu Rahma. Kejadian ini sudah terjadi beberapa minggu kemarin. Saya itu mendapati ada beberapa murid yang bertindak dan berbicara kurang sopan terhadap saya dengan guru yang lain juga. Mereka itu sering menggunakan bahasa sehari-hari yang kurang sopan atau tidak enak didengar. Seperti itu. Bertindak dan berbicara kurang sopan terhadap gurunya, menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin bisa dijelaskan lagi kurang sopannya seperti apa ya Pak Yudi, biar lebih jelas, lebih detail gitu. Ada beberapa murid yang bertindak dan berbicara dengan gurunya itu menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Tapi dengan cara berbicara sama seperti dengan temannya Bu. Oh, sama dengan temannya. Iya, kita itu tidak ada semacam perbedaan antara berbicara dengan guru, berbicara dengan temannya itu kayaknya sama gitu. Oh, gitu. Oh, iya. Terus Pak Yudi merasa nyaman atau tidak dengan hal ini? Jujur saya sebagai guru tidak nyaman karena saya merasa tidak hargai jadi seorang guru, itu aja. Oke. Setelah melihat kejadian ini, apa yang sudah Pak Yudi lakukan mengenai masalah tersebut? Sebagai guru, pastinya saya sudah berulang kali mengingatkan bahwa sebaiknya mereka itu menggunakan bahasa Indonesia jika berkomunikasi dengan guru yang lain atau yang lebih tua juga. Saya juga sering bilang pada mereka itu jika berbicara dengan guru janganlah disamakan, jangan disamakan dengan bicara pada temannya seperti itu. Oh, sudah seperti itu nih. Okay. Lalu setelah Pak Yudi melakukan treatment atau beberapa perlakuan seperti itu, apakah ada perubahan setelah diingatkan Pak Yudi? Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sudah ada perubahan. Meski belum sepenuhnya seperti yang saya inginkan dan belum sepenuhnya seperti yang saya harapkan.
Oh, seperti itu. Kira-kira mungkin lebih bisa dijelaskan lagi yang Pak Yudi inginkan itu seperti apa? Kalau saya jujur, saya itu ingin sekali murid-murid itu tahu lah cara menghormati gurunya, dan semua orang yang lebih tua, adabnya dipakai, sopan santunnya dipakai, seperti itu. Oke. Menghormati guru dan orang tua menggunakan adabnya. Lalu kira-kira apa yang harus Pak Yudi lakukan agar hal tersebut itu, keinginan tersebut itu tercapai? Mungkin Pak Yudi dapat mengaitkan solusi yang dilakukan dengan konsep yang telah didapatkan di pelatihan guru Bambara atau pelatihan-pelatihan lain yang sudah Pak Yudi ikuti. Gini, mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus dan semua guru yang lain yang ada di sekolah untuk menggiatkan budaya positif, hormat dan sopan kepada orang lain. Saya juga ingin anak-anak itu selalu bertindak hormat dan sopan kepada orang lain walaupun di luar atau di dalam lingkungan sekolah. Oke, benar, budaya positif. Berarti materi kita di guru penggerak kemarin nih Pak. Terus mungkin adakah solusi yang lain Pak Yudi? Mungkin saya juga harus berkolaborasi khususnya dengan guru agama, guru agama untuk bersama-sama mengingatkan murid tentang arti pentingnya budaya positif, hormat dan sopan, dan bagaimana cara bersikap sesuai budaya positif tersebut. Oke, berarti saya ulangi kolaborasi dengan tadi guru dan kepala sekolah, terus khususnya dengan guru agama nih Pak Yudi. Selanjutnya kira-kira apa sih komitmen yang Pak Yudi rencanakan untuk masalah ini? Pertama-tama saya akan selalu mengingatkan dan membimbing anak-anak untuk melakukan budaya positif ini dimanapun mereka berada. Komitmen berikutnya, saya akan berkolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini dapat dilakukan di rumah. Bagus sekali dengan Pak Yudi. Rencananya tindak lanjutnya yang disampaikan oleh Pak Yudi amat sangat bagus dan bisa mungkin menginspirasi saya. Saya sangat mendukung Pak Yudi melakukan rencana ini. Semoga semua dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Yudi. Ya, Bu. Terima kasih karena Bu Rahma mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Jadi sekarang saya itu mau tahu ini apa yang harus saya lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah saya sendiri. Mungkin untuk yang terakhir kali tambahan Pak Yudi. Setelah melakukan proses coaching ini, percakapan ini, yang sudah dirasakan Pak Yudi apa ya? Saya itu lega. Lega. Dapat bisa menemukan jawaban atas atau jalan keluar atau ide untuk penyelesaian permasalahan yang saya alami itu atas bantuan yang kurang juga. Oke, maka alhamdulillah. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih hebat lagi ya Pak Yudi. Semangat ya Pak Yudi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas praktek coachingnya ya. Dimana dalam praktek coaching ini Pak Yudi bertindak sebagai coach, sedangkan Bu Rahma sendiri sebagai seorang coach. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rahma selaku coach. Yang pertama, saya ingin Ibu merefleksikan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi. Kalau menurut hasil proses coaching tadi nih Bu, dari hasil refleksi saya, proses coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Yudi itu sudah sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan indikatornya yang sudah disebutkan di tadi. Saya juga sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif, mendengarkan Pak Yudi
didik secara aktif, Ya. bercerita tentang masalah-masalahnya, tentang apa yang terjadi pada Pak Yudi, apa yang dirasakan Pak Yudi. Saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan bobot yang memancing Pak Yudi untuk menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya. Seperti itu Pak Gunani. Iya, benar sekali Bu Rahma. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi, secara garis besar proses coaching yang Ibu Rahma lakukan dengan Pak Yudi, yaitu sudah sesuai dengan alur cerita. Ya, yang dimulai dari langkah awal yaitu tujuan, lalu dilanjut dengan identifikasi, lanjut rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu semua sudah nampak. Hal ini terlihat dari sudah tercetaknya semua terchecklist dalam alur cerita. Iya. Berikutnya berkaitan dengan kompetensi inti, coaching yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah terlihat jelas pada proses coaching yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Ibu Rahma selaku coach sudah mendengarkan secara aktif tadi semua permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yudi selaku coaching. Dan selalu memberikan pertanyaan berbobot juga Ibu Rahma selaku coach, sehingga dapat menggiring seorang coaching dalam diri Pak Yudi ya untuk menemukan solusi secara mandiri beserta langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, sedangkan Pak Yudi sendiri yang berperan selaku coaching ya, beliaunya sudah memberi merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu Rahma selaku coach itu dengan keleluasaan tanpa adanya tekanan, sehingga dari Pak Yudi sendiri sudah dapat menyampaikan segala permasalahan yang beliau hadapi. Dan yang paling penting dari Pak Yudi sendiri sudah sudah mencari solusi ya, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Gitu Ibu. Iya. Pertanyaan berikutnya Ibu. Ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu Rahma selaku coach berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang barusan dilakukan? Saya itu ingin sekali Bu mengembangkan seluruh kompetensi inti yang ada pada proses coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching tersebut. Saya itu ingin sekali berlatih terus dan berusaha untuk mempraktikkan proses coaching ini dengan baik sesuai kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi. Lalu berikutnya mungkin saya juga harus dan ingin merefleksikan diri dalam proses coaching tersebut seperti tadi yang Bu Nani berikan kesempatan tadi untuk merefleksikan diri untuk menemukan kelemahan dan kelebihan proses coaching yang sudah saya lakukan, sehingga proses coaching yang saya lakukan berikutnya itu dapat saya lakukan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Nani. Iya, betul. Terima kasih atas praktek proses coaching ya yang Ibu dan Bapak lakukan, dan jawabannya juga sangat optimal sekali. Semoga apa yang Ibu dan Bapak inginkan dan harapkan dapat dicapai, dan kita bersama-sama dapat menjadi guru yang lebih hebat daripada sebelumnya. Itu saja Bapak Ibu selaku coach dan selaku coaching. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.